kita mulai dulu sama kuis. Di sini ada lima soal kuis. Di sini tuh kata yang kita dapat di vocabulary minggu ini dan aku bikin acak. Jadi 5 orang yang bisa jawab boleh angkat tangannya dan jawab satu persatu eh, soal kuis yang ada di tertera di layar, teman-teman. Okay, now. Boleh nomor satu ada yang mau jawab? Ada yang tahu kira-kira nomor satu tuh kata apa sih yang ada di vocabulary di minggu ini yang kita dapat? Kasih waktu 5 detik, abis itu tunjuk orang kalau belum ada yang jawab. Kayaknya dream, dream. Oke, betul. Nomor dua, kira-kira ada yang mau jawab apa mau aku tunjuk? Saya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, Because they will got point. Alright, Saya. boleh. Yang kedua, organization. oke, right. Yang ketiga, ada yang mau coba jawab? Aku Boleh, Audi. motivation. Yang ketiga, Yang ada di screen ini. ada yang mau jawab soal nomor tiga? Apa mau aku tunjuk? Aku Boleh. failure. Oke, boleh. Yang nomor 4, ada yang mau coba jawab? Aku Boleh, Dito. delegation. Ya, betul. Yang nomor 5, terakhir, guys. Aku. Siapa nih? Ini banyak banget. Aku. Boleh diangkat tangannya deh. Diangkat tangannya yang dulu. Reason. Boleh, Pigo. Revenue. Oke, betul. Yang jaga kali 40 menit sudah. So, now that quiz is over, and the next slide we will continue vocabulary yang kayak Miss Ulia bikin. Kita kan per minggu ada nih vocabulary weeks kan. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris dari film juga kayak gitu, kayak vocabulary kosakata apa sih yang kita nggak ngerti, nggak tahu nih, kayak asing. Nah, kita bisa tulis kayak di notes. Kita punya, misalkan kita punya buku diary. Nah, kita tulis di situ di notes. Jadi kayak eh kosakata yang kita gak tahu tuh kita pelajari, kita ulik sampai kita tahu oh ini tuh artinya kayak gini. Ini kalau dibikin kalimat tuh harusnya kayak gini. Jadi mungkin tips for learning professional English tuh segitu aja. Next question time. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Boleh, Pigo? Okay, let me introduce myself first. My name is Vigo Akbar Marjan, and I want to asking some questions. And the question is, how can we improve our professional English communication skills in daily workplace interaction? Jadi, gimana caranya kita meningkatkan skill komunikasi kita di tempat pekerjaan sehari-hari gitu. Terima kasih. Okay, thank you for your question, Vigo Akbar Marjan. Here I will answer your question. Tadi pertanyaannya apa? How can we improve our professional English communication skills in daily workplace interactions? Gimana cara kita meningkatkan kemampuan komunikasi berbahasa Inggris profesional dalam interaksi sehari-hari di tempat kerja? Okay. To improve your professional English in daily workplace interactions, practice is a key.
Start by listening to how colleagues speak and learning from their tone, vocabulary, and expressions. And then engage in conversation, ask for feedback, and read professional materials such as emails or reports. And then you can joining language group or taking online course can also help in boosting your confidence and fluency. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris profesional kamu dalam interaksi di tempat kerja sehari-hari, latihan itu adalah kuncinya. Mulailah dengan mendengarkan gimana rekan kerja bicara dan juga belajar dari nada, kosakata, dan juga ekspresi mereka. Nah, dalam percakapan, mintalah umpan balik dan baca materi profesional seperti email atau laporan, dan juga kamu bisa bergabung dengan kelompok bahasa atau mengikuti kursus online dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri kamu dan juga kefasihannya. Okay, thank you, Nabila. Okay. Who else wants to ask? Next. Guys, I think I wanna ask you something. Okay. What are some common mistakes people make in professional emails, and how can we avoid them? I think that's it. Thank you. Okay, thank you for your question, Jelita. Here I will answer your question too. Tadi pertanyaannya, what are some common mistakes people make in professional emails and how can we avoid them? Apa aja kesalahan umum yang sering dilakukan orang dalam email profesional dan juga gimana cara menghindarinya? Gitu ya Jelita pertanyaannya. Betul. Okay. Common mistakes in professional emails include using informal language, improper greetings or closings, poor grammar or spelling, and lack of clarity. To avoid this, always use formal language and double check your grammar and spelling and ensure that the subject line is clear and relevant. Be sure to maintain a polite and respectful tone throughout. Also, structure your emails logically and keep them concise. Jadi, kesalahan umum dalam email profesional termasuk menggunakan bahasa informal, salam atau penutup yang nggak tepat, tata bahasa atau ejaan yang buruk, dan juga kurangnya kejelasan. Nah, untuk menghindarinya itu selalu gunakan bahasa formal. Periksa kembali tata bahasa dan ejaannya, dan juga pastikan bahwa baris subjeknya itu jelas dan juga relevan. Nah, pastikan untuk mempertahankan nada yang sopan dan juga penuh hormat. Selain itu juga bisa disusun ya emailnya secara logis dan juga buatlah email yang ringkas. That's all. Cukup dipahami? Okay, got it. Thank you. You're welcome. Okay, guys, next. Ada yang mau nanya lagi? Boleh, Sharon? Hello, my name is Sharon Azahra. I have one question. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. How important is tone and word choice in professional English, and how can we ensure our message sound polite and professional? Okay, Sharon, thank you for your question. How important is tone and word choice in professional English, and how can we ensure our message sound polite and professional? Jadi tadi pertanyaan kayak seberapa pentingkah nada dan pilihan kata dalam bahasa Inggris profesional, dan bagaimana cara memastikan pesan kita terdengar dengan sopan dan profesional, gitu ya. Jawabannya tuh kayak tone and word choice are extremely important in professional English because they reflect your professionalism, attitude, and respect for the recipient. To ensure your message are polite and professional, use
continuous expression like please, thank you, and I would appreciate. Be mindful of the level of formality, like uh, formality required in different situation, and avoid using overly casual language. Make sure your tone is natural and clear, especially in difficult or sensitive situation. Jadi kayak nada dan pilihan kata yang digunakan itu sangat penting ya dalam bahasa Inggris profesional itu, karena mencerminkan keprofesionalan kita, sikap dan juga rasa hormat kepada penerima. Jadi untuk memastikan pesan kita itu sopan dan profesional. Jadi harus menggunakan kata yang sopan, kayak ada tolong, kayak kalau mau minta sesuatu kan ada gitu kata tolongnya. Kalau sudah memerintah ke orang tuh pasti terakhirnya ada terima kasihnya, dan juga kalau nggak terima kasih kayak aku kayak saya sangat menghargai sekali gitu. Terus kayak perhatikan juga tingkat formalitas yang diperlukan dalam situasi saat berbicara, karena di suatu situasi saat kita berbicara itu pasti akan berbeda ya. Dan juga hindari penggunaan bahasa yang terlalu santai, karena dipastikan ada bicara Anda bicara waktu komunikasinya itu harus netral dan jelas, terutama dalam situasi yang sulit atau sensitif, karena dalam memerintah itu kan pasti kita saat berkomunikasinya tuh di situasi berbeda, dan pasti dan di situasi yang beda, jadi pemilihan kata itu harus tepat, kayak dengan siapa kita berbicara, kayak yang lebih tua apa yang lebih muda, jadi harus dipertimbangkan kembali pemilihan kata kita kayak gitu. Next mungkin quiz ya. Untuk quiz